Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang Thorn Soul atau Togedama yang baru aja kita lihat pertama kali di chapter 12 kemarin ini. Sebenarnya apa sih Togedama ini? Lalu gunanya apa? Apa benar-benar bisa bikin Sasuke bangkit dari tidurnya? Dan bagaimana jika yang menggunakan Togedama ini orang lain, seperti misal Boruto, Kawaki, atau sebagainya? Akan coba gue bahas teorinya ya. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita check it out. Ya, jadi Togedama ini adalah suatu benda misterius berbentuk seperti buah karena bentuknya bulat tapi agak lonjong gini ya, yang mana memiliki duri di sebagian sisinya ini. Nah, Togedama ini tercipta dari sisa-sisa tubuh Hidari yang telah hancur, habis diserang oleh Rasengan Uzuhiko dan juga diledakkan oleh tangan Cyborg Kawaki. Lihat, debu-debu sisa-sisa tubuh bersatu kembali membentuk Togedama ini. Nah, lalu Boruto ambil benda itu dan langsung telepon ke Kashin Koji lewat katanya. Disitulah Kashin Koji berkata kalau benar ini adalah Togedama yang pernah dia lihat dan sangat berguna untuk menyelamatkan Sasuke. Karena sepertinya Togedama ini berasal dari Hidari ya, yakni klon Shinju dari Sasuke Uchiha. Tapi sayang banget nih, belum sempat dikasihkan ke Sasuke. Boruto di sniper atau ditembak jarak jauh oleh Jura, yang bikin benda itu pun jatuh. Nah, Sarada berusaha ambil juga ya benda itu ya biar bisa digunakan buat nyelamatin ayahnya. Tapi sekali lagi dia di sniper oleh Jura. Dan seketika setelahnya Togedama itu pun terbang dan melaju cepat menuju Jura. Karena sepertinya hal itu bisa terjadi disebabkan oleh Rinnegan dari Jura ya, bisa menarik benda apapun. Jutsunya namanya Banso Tenin. Sehingga jelas ya Togedama dari Hidari tersebut yang sekarang ada pada Jura bikin Sasuke belum bisa bangun lagi. Hehe. Sabar ya Paman Sasuke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini apa sih sebenarnya? Kalau dari terjemahannya Togedama itu artinya bola jiwa berduri. Nah, gue mau fokus di kata jiwa. Menurut gue, Togedama itu adalah jiwa atau cakra dari seseorang yang telah dicuri kekuatannya oleh pohon Jubi ini. Nah, misal jika benda itu diberikan entah lewat mulut atau dideketin aja ya, yang jelas kepada orang aslinya dikembalikan gitu, seperti kepada Sasuke. Menurut gue, tubuh Sasuke yang lagi koma atau pingsan ini akan segera terbangun seperti sedia kala. Karena selama ini Sasuke cuma diem aja, gak ngapa-ngapain terperangkap dalam pohon, ya karena yang tersisa adalah tubuhnya doang. Jiwa atau rohnya itu sekarang ada pada Togedama ini. Jadi prosesnya kan ini ya, ketika Sasuke lengah dan akhirnya terserap oleh pohon, cakra dan jiwanya berpindah menuju Togedama. Lalu Togedama ini diambil dan diberikan ke makhluk lain, yakni Claw Grimes, Jubi kecil-kecil dari kode ini, sehingga makhluk itu pun berevolusi menjadi menyerupai cakra atau jiwa dari Togedama tersebut, yakni Sasuke Uchiha. Maka berubahlah menjadi Hidari yang sekarang ini. Ya nggak teman-teman? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana jika Togedama ini diberikan ke orang lain? Bukan dari pemilik aslinya, bukan dari Sasuke. Misal ke Kawaki gitu. Menurut gue bukan berarti entar Kawaki berubah jadi kayak Hidari gini ya. Hehe. Bukan penampilannya ataupun ingatan yang berubah. Tapi jika Togedama Sasuke diberikan kepada Kawaki,
maka Kawaki akan mendapatkan kekuatan dan cakra dari Sasuke. Sehingga dia bakal bisa menggunakan jutsu-jutsu Sasuke seperti Chidori, kemampuan pedang yang hebat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari segi manapun, lihat ya, Togedama ini mirip banget dengan buah cakra atau inti atau jantung dari Kinshiki ini. Waktu dia mau dimakan Momoshiki. Dari bentuknya aja yang udah mirip buah. Walau sekarang agak beda dikit, sekarang ada durinya ya. Nah, tapi juga dari segi bagaimana esensinya, Togedama ini kan cakra dari seseorang. Nah, bukan nggak mungkin ya, seperti Momoshiki yang memakan inti dari Kinshiki sehingga Momoshiki berubah menjadi lebih kuat ini, maka jika orang lain yang memakan buah ini, maka kemungkinan sama akan mendapatkan kekuatan, cakra, dan pengalaman bertarung dari jiwa Togedama tersebut. Ya kan teman-teman? Sama kan ya prinsipnya? Nah, sekarang apa yang bakal dilakukan Jura kini memegang Togedama Sasuke atau Hidari tersebut? Apakah dia bakal memakannya sama seperti Momoshiki dengan buah cakra Kinshiki? Menurut gue enggak ya. Kita tahu kan ya bagaimana sifat Jura berbeda dengan Momoshiki yang mau menghalalkan, mau melakukan segala cara demi bisa menang, demi tujuannya tercapai, termasuk memakan anak buah kesayangannya. Nah, kalau Jura ini yang punya motif dan tujuan yang berbeda dari kebanyakan penjahat, dia pasti melakukan hal yang berbeda. Dia kan udah berkali-kali dikatakan ya, hanya ingin belajar tentang dunia ini, belajar segala pengetahuan dan ilmu apapun yang ada. Nah, dia nggak bakal semudah itu memakan temannya sendiri demi bisa mendapatkan kekuatan. Jadi, menurut gue yang bakal dia lakukan adalah menghidupkan kembali Hidari dengan proses yang sama seperti menciptakannya, yakni memberikan Togedama ini ke salah satu Claw Grimes ini. Dan tak berselang lama, makhluk itu akan berubah kembali menjadi Hidari. Yang mungkin ingatan sebelumnya masih ada ya, dia akan ingat apa yang terjadi sebelum kematiannya. Siapa yang membunuhnya? Kenapa dia bisa mati? Kemungkinan dia bakal ingat ya. Sehingga dia akan lebih waspada kepada Boruto apabila mereka bertemu lagi. Kan juga sejalan ya. Jura juga pengen tahu bagaimana jika Hidari benar-benar bisa memakan Sarada. Apa yang bisa terjadi pada makhluk jika memakan targetnya. Nah, maka dari itu Jura dipastikan akan menghidupkan Hidari lagi. Karena juga ya kali Hidari gitu doang udah selesai. Baru beberapa chapter masa dibuat udah mati. Enggak kan? Pasti suatu saat Hidari bakal bertarung lagi dengan Sarada. Karena kita aja belum tahu ya apa kekuatan Mangekyo dari Sarada, apalagi Susanoo-nya. Nah, menurut gue di pertempuran berikutnya antara mereka, Sarada akan menggunakan kekuatan penuhnya ketika melawan Hidari ini, sang klon Jubi yang memiliki kekuatan dan pengalaman dari Sasuke Uchiha, ayah dari Sarada. Sehingga nanti pertempurannya bakal lebih epik ya, bakal lebih kerasa dramanya. Karena Sarada nanti bakal sendirian berjuang mati-matian melawan seseorang yang sangat kuat, sangat hebat demi bisa membebaskan ayahnya dari pohon Shinju tersebut. Setuju nggak teman-teman? Jadi gimana pendapat kalian tentang teori Togedama gue ini? Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tanya aja ya. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Terima kasih udah nonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.